Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahratul Azizah NIM 010. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai desain komunikasi visual dan tugas-tugas dari mata kuliah desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual merupakan suatu disiplin ilmu yang bertujuan untuk mempelajari konsep-konsep komunikasi serta ungkapan kreatif melalui berbagai media untuk menyampaikan pesan dan gagasan secara visual dengan mengelola elemen-elemen grafis yang berupa bentuk dan gambar, tatanan huruf, serta komposisi warna dan layout. Ruang lingkup dari DKV itu ada banyak sekali, beberapa di antaranya yaitu cerita bergambar, media interaktif, fotografi, videografi, animasi, ilustrasi, desain multimedia, desain periklanan, desain grafis industri, desain identitas usaha, desain marka lingkungan, dan desain grafis media. Fungsi dari DKV ada 3. Yang pertama yaitu sarana identifikasi. Identitas perusahaan dapat mengungkapkan pesan dan gagasan perusahaan tersebut. Begitu juga dan produknya harus memiliki identitas yang mencerminkan nilai jual dan kualitas produk tersebut. Fungsi yang kedua yaitu sebagai sarana informasi dan instruksi. Pesan akan dianggap berguna jika disampaikan kepada komunikan yang tepat dan pada kondisi yang tepat juga, dalam bentuk yang mudah dan juga dalam bentuk yang mudah dipahami. Kemudian dipresentasikan secara logis dan konsisten. Fungsi yang ketiga yaitu sarana presentasi dan promosi. Para pengusaha yang menyebarkan pamflet atau poster sebagai promosi untuk memberitahukan informasi bahwa terdapat produk yang dapat digunakan oleh konsumen. Singkat, jelas, dan padat akan mudah diingat oleh pembaca. Yang pertama yaitu mengenai teori tipografi. Tipografi merupakan ilmu memilih dan menata huruf sesuai pengaturannya pada ruang-ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan tertentu, untuk mendapatkan kenyamanan bagi pembacanya. Perkembangan tipografi dimulai dari penggunaan piktograf. Klasifikasi berdasarkan jenis huruf menurut James Craig yaitu Roman, Serif, Egyptian, Crypt, dan Miscellaneous. Nah, ini yaitu tugas pertama yaitu mencari font yang didesain khusus untuk produk tersebut. Yang pertama yaitu ada Walt Disney. Font yang digunakan dalam Walt Disney ini adalah Walt Disney Script. Font ini dirancang oleh Robert Johnson. Font yang kedua yaitu yang digunakan oleh produk Microsoft. Font yang digunakan oleh Microsoft adalah Sego UI. Sego UI merupakan merek dagang yang terdaftar dari Microsoft Corporation yang dirancang oleh Steve Matheson. Selanjutnya yaitu teori warna. Warna merupakan ungkapan jiwa dan berpengaruh pada jiwa. Warna berfungsi untuk merepresentasikan sesuatu. Warna juga digunakan untuk alat komunikasi. Dalam konteks desain, nada adalah jenjang gelap terangnya suatu warna. Kedudukan kunci nada dalam desain adalah untuk memberikan pengarahan pada desain agar seniman dapat berekspresi secara penuh. Irama nada adalah interval nada yang berproporsi dan terukur. Tujuan dipadukannya antara nada dan irama nada pada tujuan dipadukannya nada dan irama nada warna pada desain adalah yang pertama yaitu memenuhi atau mencapai tujuan, yang kedua mencapai keutuhan, yang ketiga adanya keragaman, dan yang keempat adanya irama. Nah, ini merupakan tugas kedua yaitu mengidentifikasi warna dari 10 produk. Selanjutnya langsung menuju tugas 3, yaitu yang pertama membuat warna. Nama warnanya brown cookie. Filosofinya yaitu warna coklat memberikan perasaan yang santai, hangat, dan nyaman. Dengan melihat warna coklat juga akan memberikan pengaruh pada pikiran dan tubuh dengan menciptakan perasaan kebajikan, stabilitas, dan kedamaian. Warna coklat sering dikaitkan dengan hal-hal yang berbau bakteri. Oleh karena itu saya menamai warna ini dengan brown cookie, mengingatkan tentang aroma dan rasa dari olahan bakteri. Yang kedua yaitu ada membuat font. Nah, filosofi dari namanya, karena ini font dibuat sendiri, jadi namanya diambil dari beberapa huruf dari nama saya sendiri. Nah, selanjutnya yaitu mereview film Design is Future. Film ini
menampilkan sorotan utama dan ide-ide kuat dari berbagai pembicara yang mengambil bagian dari Design is Future pada tahun 2016, serta presenter dan kurator acara. Nah, mereka berbagi wawasan tentang peran kunci desain sambil menjelaskan bagaimana desain dapat membantu para profesional, bisnis, dan masyarakat untuk menjadi lebih inovatif. Nah, dalam film ini dijelaskan bahwa akan sangat bagus jika memberikan suara untuk desain dan mengartikulasikan mengapa desain itu penting bagi masyarakat. Pemerintah harus melihat masukan yang diberikan desain kepada masyarakat yang secara keseluruhan memiliki dampak luar biasa pada keuangan dan keberhasilan dari suatu negara. Desain tidak hanya sesuatu yang dilakukan di sekolah, tetapi juga sesuatu yang dilakukan untuk memajukan masyarakat dan memiliki dampak yang luar biasa pada kehidupan orang. Selanjutnya, ini teori retorika visual. Retorika visual bertujuan untuk menyampaikan, membujuk, menekankan suatu makna kepada halayaknya. Retorika merupakan seni persuasi yang dapat dimanfaatkan bagi para desainer visual untuk membangun pesan unik, menarik, namun efektif. Menurut Andrew, retorika bertujuan untuk efisiensi dalam penggunaan bahasa visual, membentuk sikap dan mempengaruhi perilaku. Retorika pada awalnya merupakan seni berpidato yang bertujuan untuk mempengaruhi para pendengarnya. Nah, ini merupakan tugas 5, yaitu menggambar ilustrasi. Dapat dilihat dalam ilustrasi ini menggambarkan tentang keadaan orang-orang yang berpikiran bahwa sekolah itu tidak perlu tinggi-tinggi. Hal ini masih sering terjadi terutama di daerah pedesaan. Mereka menganggap hal tersebut justru membuang-buang uang sehingga lebih baik langsung bekerja dan langsung menghasilkan banyak uang. Padahal dengan kita belajar dapat menambah pengetahuan dan wawasan, membangun karakter, dan dapat mempersiapkan karir untuk kedepannya nanti. Selanjutnya yaitu teori mengenai persepsi visual. Persepsi visual dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menerjemahkan apa yang dilihat oleh mata, yaitu jatuhnya cahaya masuk ke retina mata. Hasil dari persepsi tersebut dikenal dengan istilah penglihatan. Beragam komponen psikologis yang melibatkan penglihatan itulah yang secara keseluruhan disebut sebagai sistem visual. Nah, selanjutnya ini yaitu tugas 6, menggambar sebuah persepsi. Dalam gambar ini terdapat 2 persepsi, yaitu dapat dilihat sebagai gambar kupu-kupu dan juga dapat dilihat sebagai gambar 2 wajah manusia. Nah, itu tadi hasil tugas-tugas saya dari mata kuliah Desain Komunikasi Visual. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.